Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing tips memasak cepat. Nah cara ini udah aku gunain ya teman-teman, insya Allah bisa bikin proses memasak lebih cepat. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel aku sampai sekarang. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga kan kerjaannya bukan cuma masak ya teman-teman. Kita beres-beres rumah, kita ngurus anak, ngurus suami, dan lain sebagainya. Kalau kita kelamaan di dapur, takutnya pekerjaan yang lain kan gak kepegang ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar ngatur waktu agar waktu tuh gak terbuang dengan sia-sia. Jadi tips yang pertama yang aku lakukan adalah melakukan food preparation. Jadi food preparation atau food prep adalah teknik menyiapkan dan menyimpan makanan untuk beberapa hari ke depan agar tidak mudah membusuk. Jadi biasanya aku belanja ke tukang sayur seminggu sekali ya teman-teman. Aku lakukan food prep supaya bahan-bahannya tahan sampai seminggu. Dengan melakukan food prep, bahan-bahan yang kita butuhkan sudah tersedia ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu belanja lagi ke tukang sayur. Dimana kalau misalkan kita ke tukang sayur dulu, pertama kita jalan ke warung sayurnya, kedua kita milih sayuran, belum lagi kita bingung mau masak apa, jadi kita mikir dulu, terus pas mau bayar harus ngantri dulu. Nah menurut aku itu yang bikin lama ya teman-teman. Dengan melakukan food prep, karena kita udah stok untuk seminggu, jadi bahan-bahan yang kita butuhin sudah tersedia. Yang paling penting dalam melakukan food prep adalah teman-teman memperhatikan cara penyimpanan semua bahan agar tidak cepat membusuk. Teman-teman bisa searching di Google atau di YouTube tentang food prep ini. Nah ini contoh food prep yang aku lakukan ya teman-teman. Ada protein hewani, nabati, sama sayuran. Untuk bahan-bahan yang ini semuanya aku masukin ke kulkas ya teman-teman. Ada yang di kulkas bawah dan ada juga yang di freezer. Tips memasak cepat selanjutnya adalah menyusun meal plan. Jadi meal plan adalah perencanaan menu makanan. Maksudnya kita menjadwalkan makanan kita. Misal hari Senin kita tuh maunya makan apa, hari Selasa makan apa, dan seterusnya. Biasanya aku menyusun meal plan untuk 1 minggu ya teman-teman, karena aku belanja sayurannya untuk 1 minggu. Dengan menyusun meal plan ini masak menjadi lebih cepat ya teman-teman. Kita nggak perlu mikir mau masak apa hari ini karena menu masakannya sudah terjadwal. Kadang kan kita suka bingung mau masak apa, apalagi kita ngerasa kok kayaknya kita masak itu-itu aja, takutnya bosen. Jadi kita mikir kira-kira mau masak apa ya hari ini. Aku pun juga seperti itu ya teman-teman. Sebelum aku bikin meal plan, aku bingung mau masak apa. Dan apalagi kemampuan masak aku ya cuman itu-itu aja, kayak tumis, sayur bening. Makanya takutnya kan bosen ya karena menunya itu-itu aja. Nah dengan menyusun meal plan seenggaknya memudahkan kita dalam menentukan menu makanan untuk hari ini dan seminggu ke depan ya teman-teman. Nah ini ada beberapa contoh meal plan yang aku buat ya teman-teman. Ya aku sih jujur aku tuh belum jago banget masak, jadi ya menunya itu-itu aja biasanya tiap minggunya. Ya aku sih mengusahakan tiap minggunya tuh ada menu baru ya teman-teman, supaya suami sama anak aku tuh nggak bosen. Jadi biasanya aku belanja sayuran dulu untuk stok selama seminggu, baru aku nyusun meal plan-nya ya teman-teman.
Dengan menyusun meal plan tidak ada bahan masakan yang kebuang ya teman-teman, karena yang kita beli pasti sudah masuk ke dalam daftar jadwal makan, sehingga tidak ada bahan masakan yang tidak terpakai. Tips memasak cepat selanjutnya adalah membuat bumbu dasar. Nah, dengan kita stok bumbu dasar, menurut aku ini jauh memudahkan dalam memasak ya teman-teman. Yang biasanya misal mau bikin soto itu harus ngulek dulu atau blender dulu bumbu-bumbunya. Nah, dengan kita stok bumbu dasar itu kita tinggal ditumis aja. Pokoknya lebih efisiensi waktu dan tenaga ya teman-teman. Dan dengan kita stok bumbu dasar, masakan kita tuh jadi lebih bervariasi, dan yang penting waktu yang dibutuhkan tuh nggak lama. Untuk resep bumbu dasar teman-teman bisa lihat di YouTube atau di sosial media lain ya teman-teman. Nah, aku juga searching mengenai penggunaan bumbu dasar ini ya teman-teman. Misal bumbu dasar putih untuk olahan apa aja, bumbu dasar kuning untuk olahan apa aja, dan lain-lain. Nah, menurut aku dengan kita nyetok bumbu dasar ini mengurangi biaya untuk beli bawang dan teman-temannya ya teman-teman. Nah, ini beberapa bumbu dasar yang aku stok ya teman-teman. Di sini ada ini cabai giling, terus ini bumbu dasar putih. Jadi aku stok 2 bumbu itu aja ya teman-teman. Kalau misalkan aku butuh bumbu dasar kuning, aku tinggal tambahin kunyit aja di bumbu dasar putihnya. Terus kalau misalkan aku mau tumis-tumis atau mau bikin balado, aku tinggal tambahin bumbu dasar putih dan cabai gilingnya. Insya Allah dengan penyimpanan yang baik dan benar, bumbu dasarnya bisa bertahan sampai 1 bulan ya teman-teman. Nah, ini aku ada contoh untuk pengaplikasian bumbu dasarnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan bumbu dasar putih dan cabai giling. Di sini aku mau bikin udang saus padang ya teman-teman. Nah, jadi dalam hal ini semua balik lagi ke individu masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lebih nyaman belanja ke warung sayur setiap hari dibanding nyetok, ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman lebih nyaman tidak menggunakan meal plan, ya nggak apa-apa. Dan kalau misalkan teman-teman lebih nyaman mempersiapkan bumbu sebelum masak atau tidak stok bumbu, ya nggak apa-apa. Semua balik ke individu masing-masing. Dalam hal ini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, karena tujuan kita sama, memberikan nutrisi untuk keluarga kita. Pokoknya kita harus terus semangat ya teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.